Halo dan salam sejahtera, jumpa kembali dengan saya Nelly Adria. Topik di video berikut adalah menghitung intake dan output cairan. Saya yakin kalian sudah tahu apa yang disebut dengan intake dan apa yang disebut dengan output. Intake adalah cairan yang masuk ke dalam tubuh, kemudian output adalah cairan yang keluar dari tubuh. Tujuan dilakukannya penghitungan intake dan output adalah yang pertama untuk menentukan status keseimbangan cairan tubuh klien, kemudian yang kedua adalah untuk menentukan tingkat dehidrasi. Untuk pelaksanaannya dilakukan dengan cara yang pertama, menentukan jumlah cairan yang masuk ke dalam tubuh klien. Perlu dipahamin dulu bahwa cairan yang masuk ke dalam tubuh klien itu berupa air minum, kemudian air yang ada dalam makanan, kemudian air oksidasi atau metabolisme, selanjutnya adalah cairan intravena atau infus, dan lain-lain. Nah, yang kedua adalah untuk menentukan jumlah cairan yang keluar dari tubuh klien, yaitu dari feses, urin, IWL, muntah, dan lain-lain. Rumus keseimbangan cairan tubuh, intake dikurang output ditambah IWL. Nah, IWL itu sendiri kepanjangannya adalah insensible water loss, di mana rumusnya pada orang dewasa adalah 15 cc per kilogram berat badan per hari. Kalau untuk menghitung IWL pada anak, 30 dikurang usia anak dalam tahun, cc per kilogram BB per hari. Nah, jika ada terjadi kenaikan suhu tubuh, maka IWL ditambah 200, kemudian dikali suhu badan sekarang dikurang 36,8. Kemudian kebutuhan urin pada anak yang ngompol itu adalah 0,5 cc dikurang 1 cc per kilogram BB per hari. Selanjutnya adalah menghitung air metabolisme pada dewasa, rumusnya 5 mili per kilogram BB per hari. Nah, kalau anak-anak ada batas usianya, silakan kalian lihat ini. Bagaimana kalau kita latihan soal ya? Baik, kita latihan soal. Nah, soalnya adalah Tuan A, usia 50 tahun, dirawat di rumah sakit, diagnosa medisnya stroke, kemudian keadaan umum lemah, kemudian berat badannya 50, terpasang infus 1500 ml per 24 jam, kemudian dapat terapi injeksi transamin 2 dikali 1 ampul itu isinya 5 cc. Kemudian terpasang NGT ya dengan kebutuhan 150 cc dikali 5 per hari, jadi pemberiannya 5 kali. Kemudian terpasang dawar kateter juga 1500 cc per 24 jam, kemudian feses 120 cc per hari, suhu tubuh 37,5 derajat Celcius. Tugasnya adalah hitung keseimbangan cairan pada Tuan Y. Nah, kita jawab ya soalnya. Nah, yang pertama kita harus tahu dulu intake-nya, kemudian tahu output. Nah, kita lihat intake itu apa? Cairan tubuh yang masuk. Tadi impulsnya berapa? 1500 mili per 24 jam. Kemudian injeksinya 10 mili. 10 mili dari mana? 2 dikali 5 mili. Kemudian NGT tadi kebutuhannya adalah 150 dikali 5. Jadi 750. Nah, kemudian A metabolisme rumusnya adalah 5 dikali berat badan. Nah, dia di sini 5 dikali 50. 50 adalah berat badan sama dengan 250. Nah, kita jumlahkan. Nah, hasilnya adalah 2510. Nah, sekarang kita masuk di output. Output tadi dawar kateter itu 1500, kemudian fesesnya 120 mili, kemudian IWL, rumus IWL itu adalah 15 per kilogram berat badan. Nah, dia di sini 15 dikali 50. 50 ini adalah berat badan, hasilnya adalah 750. Nah,
Pada pasien dengan kenaikan suhu berarti 750 ditambah 200 adalah rumus IWL dikali 0,7. Nah, 0,7 ini dari mana? Suhu tubuh kliennya tadi adalah 37,5 dikurang 36,8. Hasilnya adalah 0,7. Nah, selanjutnya adalah hasil dari 200 dikali 0,7 itu adalah 140. Langkah selanjutnya 750 ditambah 140 sama dengan 890. Kita tambahkan dengan dawar kateter urinnya 1500, kemudian ditambahkan feces itu 120. Jadi total outputnya adalah 2510. Nah, jadi kesimpulannya adalah intake dikurang output ya. Kemudian hasilnya intake-nya 2510 dikurang 2510 sama dengan 0. Jadi hasilnya adalah 0. Baik, cukup sekian video menghitung intake dan output. Like jika video ini membantu, komen jika ada pertanyaan. Terima kasih.